Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami andalkan Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Kami mengandalkan-Mu Tuhan di setiap langkah kami. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami percaya, sebab Yesus kami dahsyat, Yesus kami hebat. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mengajak saudara berdoa supaya Roh Kudus sendiri memberikan hikmat buat saya secara khusus, urapan secara khusus, sehingga firman ini benar-benar jadi berkat buat kita semua. Baik saya secara pribadi maupun para pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh Tuhan Allah yang ajaib dan luar biasa, kami percaya Roh Kudus Engkau Allah yang luar biasa, kekasih yang nyata di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus sendiri akan beri hikmat buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin yang memberkati di dalam kehidupan kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, semua ini kami berpelaskan dalam satu pribadi saja, karena tidak ada pribadi lain yang ada dan berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami terima berkat pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Para pemirsa yang terhormat, yang kasih dalam Tuhan, saudara, perikop ini yaitu mengenai berkat atas rumah tangga. Saya rasa setiap orang yang percaya atau orang yang tidak percaya di dalam Tuhan, mereka ingin supaya rumah tangga itu rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang jadi berkat. Nah, salah satu rumah tangga yang jadi berkat itu adalah menjadi berkat bagi gereja yang sehat. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara akan simak benar-benar, saudara akan resapi betul-betul, dan saudara akan lakukan betul-betul di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Di sini dikatakan berbahagialah, sukacitalah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang setia akan Tuhan, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ini yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, banyak anak Tuhan menjadi bisa menyampaikan firman, tapi untuk menjadi pelaku firman itu satu tanda tanya yang besar. Bukan saudara-saudara hamba-hamba Tuhan pun juga begitu, ya. Jadi di sini dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kata-kata takut ini benar-benar bukan rasa takut umpama satu misal kita takut dengan binatang apa gitu, kita takut. Tapi yang dikatakan di sinilah setiap orang yang takut akan Tuhan adalah mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ini yang dikatakan takut. Kita dituntut untuk jadi pelaku, bukan pendengar, tapi pelaku firman. Ini yang sulit bagi orang yang percaya dalam Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, yaitu firman Allah. Firman adalah pelita dalam hidup saudara dan saya. Firman ini yang menuntut dalam kehidupan saudara dan saya dalam dunia yang serba gelap ini, saudara. Nah, apalagi lihat hari-hari ini kita tahu sudah bukan hari-hari yang sulit bukan hari yang mudah bagi saudara dan saya, tapi hari yang sulit dan mencekam sekaligus. Apalagi saya diberitakan dengan adanya cuaca yang tidak kompromi dan sebagainya. Ini kita tahu semua ini betul-betul tanda-tanda daripada akhir zaman. Saudara, yang kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Luar biasa. Kalau kita memakan hasil jerih payah kita,
bukan dengan cara mencuri atau merampok dan sebagainya. Kita cari makan dengan cara yang halal, saudara, saya katakan. Itu menjadikan kita bahagia dan menjadi keadaan kita di keadaan yang sangat-sangat menguntungkan bagi saudara dan saya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Betapa indahnya. Coba kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya atau tidak, itu saudara akan pertimbangkan sendiri. Yang ketiga dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sesuatu yang luar biasa. Seorang istri yang menjadi, katakan seorang istri yang akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Waduh, luar biasa nikmatnya di dalam hidup ini. Kalau kita dapat seorang istri yang katakan, saya katakan tidak perlu cantik ya saudara ya, tapi yang penting itu hati-hati yang betul-betul mencintai istrinya, mencintai suaminya. Hati yang benar-benar takut dengan Tuhan, yang setia, yang melekat dengan Tuhan, yang hidupnya menurut jalur selaras dengan Tuhan. Itu dikatakan seorang istri yang menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saudara kasih Tuhan, saya tidak menyombongkan diri di dalam kehidupan saya. Sekali lagi saya tidak menyombongkan diri. Tetapi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya sedang menjalani berkat atas rumah tangga di dalam kehidupan saya. Saya punya seorang istri, tidak terlalu cantik, tapi hatinya cantik. Dia sungguh-sungguh dengan saya sangat sungguh-sungguh perhatian dan amat sangat perhatian sekali. Dan ia pun juga jadi berkat bagi banyak orang. Dia pun jadi berkat terutama dalam keluarganya. Nah, itu yang dapat kami nikmati dalam seperti pohon anggur yang subur. Ya, jadi kita harus betul-betul menikmati dalam hidup ini. Sebab kita kalau tidak bisa menikmati dalam hidup ini, merupakan sesuatu yang katakan orang bilang api neraka, ya seperti dalam neraka. Memang benar. Kalau keluarga itu terus setiap hari berantem, itu seperti kita hidup di dalam neraka. Tapi kalau keluarga itu tidak pernah berantem, ya bukan saya katakan tidak pernah berantem, tentunya cekcok gitu. Kalau saya dengan istri maupun dengan anak-anak saya pun, ya hanya salah pendapat saja, tetapi tidak sampai berlarut-larut. Setelah itu selesai seperti biasa. Kami sekeluarga, anak-anak saya juga sudah besar, mereka sudah berkeluarga semua. Sedangkan usia saya sendiri sudah 74, dan untuk tahun depan ya Tuhan kehendaki, Tuhan juga kami ingin memerayakan anniversary yang ke-50. Ya, tapi kalau itu Tuhan kehendaki. Saudara, dalam rumah tangga pahit getir itu sudah kami rasakan. Rasa nano-nano itu sudah kami rasakan. Tetapi semua itu karena anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga saya. Sehingga keluarga ini bisa menikmati apa yang ditulis di dalam Mazmur 128 ini. Saudara dikasih Tuhan, tidak mudah untuk orang yang berumah tangga. Tidak mudah untuk orang yang berumah tangga. Terutama anak-anak yang muda-muda. Ya, ambil dia sebagai jurumu di dalam hidup. Ambil dia untuk ambil alih di dalam keluargamu. Saya yakin 100% keluarga itu akan keluarga yang sangat-sangat bahagia dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki takut akan Tuhan. Ini ayat penting sekali. Kenapa Tuhan bilang, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah saudara dengan saya. Bapak-bapak, siapa itu laki-laki?
Itu bapak-bapak dan saya. Diberkati oleh Tuhan. Kalau betul-betul takut akan Tuhan. Kenapa tidak ibu-ibu? Kenapa tidak nyonya-nyonya? Kenapa harus laki-laki yang diberkati Tuhan? Jawabannya cuma satu. Laki-laki adalah kepala. Kepala keluarga. Kepala rumah tangga. Jadi laki-laki yang betul-betul mau melakukan firman dalam hidupnya. Itu pasti diberkati oleh Tuhan. Anak, cucu, mantu semua dipelihara oleh Tuhan. Karena Allah itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang nyata dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, itu yang dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang setia di dalam Tuhan. Yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Yang melayani Tuhan. Bukan seperti pura-pura. Karena di sini tidak ada kata pura-pura. Jadi betul-betul kita mau melakukan firman jadi berkat. Terutama berkat untuk keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Betapa eloknya, betapa indahnya, kalau melihat semua anak cucu mantu semua diberkati Tuhan. Banyak berkumpul, banyak bersekutu. Saya tidak sombong saudara. Hampir setiap minggu saya boleh bertemu dengan putra-putri saya. Kebetulan putra-putri saya semua ada di Surabaya dan di Mojokerto. Sehingga kami boleh ketemu satu dengan yang lain. Saya punya satu putra dan dua putri, di mana betul-betul ketiga-tiganya tidak ada satupun dari putra-putri saya yang tidak mencintai saya dan ibunya dengan orang tuanya. Semua putra-putri saya, anak saya, bahkan cucu-cucu saya semua cinta dengan opa-omanya, dengan saya dan Ibu Ishak. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini betul-betul mengena di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita benar-benar menjadi laskar-laskar Kristus. Menjadi tiang-tiang gereja. Supaya gereja itu menjadi gereja yang sehat dan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kekasih yang sangat terbukti dan nyata dalam hidup ini. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Kekasih yang nyata dalam. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada memberikan kasih karunia dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Yesus datang menyebut kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, yang percaya katakan amin.